Gimana? 你好，大家好，我的名字是李欧佳，我的大人。 Oke. Dewi kayak punya pacar. Halo Sobat Infinity semuanya, ketemu lagi sama saya Miss Intan. Kali ini di episode Infinity Belajar, Miss Intan kedatangan tamu yang spesial banget. Jadi dia ini masih muda, cantik, dan berprestasi. Biasa dipanggil Ge Ocha ya. Yuk kenalan dulu Ge, siapa nama lengkapnya? Nama saya Dewa Ayu Agung Ocha. Ocha. Bisa dipanggil Ge Ocha. Ge Ocha. Umurnya berapa sekarang Ge? 20. 20 tahun. Kelahiran tahun? 2000. Ya udah masih kecil banget. Jadi Ge Ocha nih gimana ya? Masih muda tapi udah menjelajahi banyak negara gitu ya? Bener ya? Baru 2. Oh baru 2, ke negara mana aja? Taiwan sama Maldives. Udah ke Taiwan sama Maldives. Kalian udah pernah kemana aja Sobat Infinity? Kalau Miss Intan sih belum banyak juga ya negaranya. Apa sih motivasinya Ge Ocha nih buat keluar negeri? Pengen jalan-jalan, improve skillnya, terus oke. Ya bener. Terus yang waktu ke Taiwan kemarin berapa lama? 6 bulan ya. 6 bulan aja. Itu Internship di waktu kuliah. Iya. Tempat kuliah kemarin. Iya. D1 ya? Iya. Jurusannya apa? F&B service. F&B service. Aduh, halus banget soalnya. Oke, sebelum mengarah ke tanya jawab, Kak Intan mau tahu nih, Ge Ocha aslinya dari Tabanan. Dari Tabanan. Terus emang tinggal dari kecil di Tabanan. Sempet di pasar juga. Sempet di Denpasar juga. Di mana? Penamparan. Di Penamparan, oh gitu. Menetapnya sekarang di Tabanan. Menetapnya di Tabanan. Jauh nggak dari Tabanan tadi ke sini? 30 menit. 30 menit, oh lumayan juga ya. Punya adik? Iya, punya. Punya adik? Iya. Ge Ocha anak pertama? Iya. Oh, kelihatan banget ya aura dewasanya gitu ya. Terus di Taiwan kemarin, Kak Intan mau tanya nggak apa-apa kan ya? Oke, pernah ke Taiwan sama ke Maldives. Di Taiwan 6 bulan, Iya. di FB service juga? Iya, F&B service tapi kadang dapat FO juga. Oh, di FO juga. Karena kan di Taiwan kelebihannya bisa bahasa Inggris, sementara di sana kan sedikit yang bisa bahasa Sedikit yang bisa bahasa Inggris. Kalau ada foreigner gitu, tamu kayak luar negeri itu dimintain tolong buat bantu Oke, FO-nya. FO-nya gitu. Jadi bisa bahasa Taiwan? Iya, sedikit. Bisa, coba sapa dong, perkenal diri pakai bahasa Taiwan. Gimana? 你好，大家好，我的名字是李欧佳，我的大人是20岁，我在Tabanan，然后在这边我 Itu artinya apa? Miss Intan. Oke. Kayak nama gitu. Oh, kenalan lama itu. Belajar bahasa Taiwan di mana? Di sana. Oh, langsung belajar di sana. Iya. Oke, kenapa Taiwan gitu? Taiwan itu di mana sih? Kayak nearby Cina kayak. Oh, deket ya, China. dekat Cina. Oke. Sebenarnya jadi satu sama Cina tapi nggak ngerti juga. Tahun berapa dia ke sana? 2019. 2019. Oh, 2019 sampai 2000. 2019. Oh ya, 6 bulan aja ya. Oke. Terus belajarnya di sana, belajar bahasa Taiwannya di sana. Kenapa milih Taiwan waktu itu? Kan banyak negara-negara lain kayak kenapa nggak USA gitu, kenapa nggak Singapura, kenapa Taiwan waktu itu? Kalau kenapa pilih Taiwan itu karena bahasanya sebenarnya. Bahasanya. Karena kan di Bali kan kadang banyak orang Cina yang datang. Benar-benar. Buat orang Bali itu nggak tahu dan nggak bisa bahasa Ya, Cina. benar. Jadi kalau kita sebagai orang Bali, apalagi industri pariwisata itu banyak banget kan. Jadi kalau kita bisa bahasa Mandarin kan lebih bagus. lebih gampang. Karena menurut Kak Ita sih sekarang tuh orang tuh lebih banyak fokus belajar ke Inggris ya. Ya. Kadang bahasa lain tuh ya bisa-bisa Inggris bisa gitu ya. Kadang kan kalau bahasa Inggris aja udah kayak bahasa internasional. Jadi udah kalau mau kerja atau gimana bilang basicnya bisa bahasa Inggris itu udah ya udah. Kalau dibilang bisa bahasa lainnya kayak Udah di kelasnya gitu ya. Oke, terus kayaknya bisa bahasa apa lagi selain Taiwan? bahasa lainnya itu kalau belajar di tempat
tempat gini dapatnya kemarin bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Tapi Oke. nggak terlalu bisa. Cuma pengenalan aja. Atau pernah juga handle pas waktu di Maldives tamu Jepang, Russian gitu. Cuma bisa basic. Oh, basicnya ya, seenggaknya mengerti gitu ya. Aduh, multi talent banget, banyak banget bahasa yang bisa ya. Masa Bali halus bisa? Nggak bisa. Gak apa-apa, penting bahasa internasional bisa ya. Oke, terus apa nih waktu di mana di Taiwan? Apa sih bedanya sebenarnya hospitality di Taiwan sama di Bali especially? Sebenarnya sama aja sih Sama Kak. aja. Kerja di mana tuh sama aja. Yang penting mental kita Bener sih. tuh. Terus tuh jangan takut kalau nggak bisa bahasa, jangan takut karena kayak Ade tuh kan kayak saya tuh kesana takut belajar karena di Taiwan tuh nggak bisa sama sekali Mandarin tuh zero banget. Bener-bener. Oh, baru datang ke sana zero banget ya. Oke. Seminggu nangis dulu karena mereka nggak pandai bahasa Nangis. Inggris. Ya. Oke. Dan akhirnya dengar setiap hari dengar dicatat apa. Sekarang kan udah bagus handphone tuh ada Google Translate. Iya, bener-bener. Jadi kita dengerin apa yang diomongin, kita catat di note, terus kita Google, terus praktis. Good. Di Taiwan dapat mes juga. Dapat. Kalau jam kerja gimana di Taiwan sama nggak kayak di Bali? Ya kalau di sana untungnya 9 jam kerja, 9 jam kerja. 30 menit itu apa namanya? Kita break. Break, 30 menit aja ya? Ya, 30 menit. Oh, di Sini sini 1 jam, lebih-lebih lagi kadang-kadang. Berarti di Bali belum pernah kerja? Kalau Di Bali udah. Udah pernah di mana? Kalau saya tuh DW dah dari kelas 1 SMK. Oh, udah dari SMK deh. Bisa ya matur kayak gitu ya. Diizinin ya sama mama sama papa di rumah. Dia kasih mereka kadang yang support. Iya benar-benar dididik sejak dini untuk mandiri ya. Oke. Jadi kemarin waktu tinggal di Taiwan itu nggak nangis kangen orang tua? Enggak, malah nggak pengen pulang. Nggak pengen pulang, bener. Kenapa gitu? Jalan-jalan aja, astaga. Boleh tahu nggak kemarin gajinya berapa di Taiwan? Lumayan sih Kak, berapa ya? Untuk anak Itu training gitu? kayak inti sih dia, kayak uang di sana sekitar berapa ya, lupa sih. Lumayan sih, bawa uangnya sih lumayan. Balik modal intinya kan? Tergantung Tergantung masing-masing orangnya. Ya kalau dia balik modal nggak kemarin? Pas itu ya bisa bantu sedikit lah. Bisa bantu, Iya. Oke, berarti balik modal intinya guys. Aduh hebat banget loh. Berarti kemarin di hotel ya di sana ya? Kayak eksklusif villa deh. Eksklusif villa gitu. Ada saunanya juga. Oke. Gimana sih situasi di Taiwan? Kayak kita belum pernah ke Taiwan, panas. Dingin. Dingin? Seriusan? Iya lumayan. Kan kalau seasonnya di situ memang nggak ada saljunya, cuman di tempatnya Ge tuh nggak ada saljunya, nggak tahu di tempat lainnya kan banyak banget di Taiwannya. Tapi di situ kayak pas salju tuh hawanya dingin banget. Hawanya dingin banget, oke. Kalau di situ 6 bulan aja bisa putih ya. Bisa putih ya? Oh, terus putih banget ya? Seperti ini. Udah di Bali soalnya? Iya, udah di Bali udah. Oke, pas udah balik dari Taiwan, berapa lama breaknya sebelum ke Maldives? 1 bulan aja. 1 bulan aja? 1 bulan. Nggak kangen tuh sama mama sama papa? 1 bulan ditinggal lagi? Enggak sih ya, mungkin kan udah fokus nyari uang gitu ya, gitu jadinya. Ya karena bosan juga dia. Bosan di rumah, oke. Ditanyain juga kan teman-teman yang lain kan ada pergi kayak ke cruise line, terus balik lagi ke Taiwan, terus tempat lain. Kalau ditawarin sih sempat balik lagi ke Taiwan, cuman nggak mau, pengen cari yang lain. Negara lain dulu gitu ya. Terus cari ke Maldives. Dapat ke Maldives. Ya, 2 tahun dari sana. 2 tahun. Balik kan. Dari tahun 2019 ya? Baru kemarin. Bulan apa tuh ingatnya berangkatnya? 2019 kayaknya? Apa 20? 20 ya, 20 kayaknya. Kan kontrak kerja selesai di Taiwan tuh sekitar Desember. Desember rumah. Terus Januari pergi lagi. Januarinya Maldives dulu ya kan di Bali dulu dia. Februari udah berangkat, berarti Februari awal di tahun 2020. Di Maldives, aduh Maldives tuh negara impian banget loh, sumpah. Ya. Aduh udah bisa ke Maldives, jauh nggak dari sini? Maldives Jauh ya. Kalau Maldives tuh masih punyanya dia sih ya kan? Masih ya. Oke Dia dekat-dekat India, dekat Bangladesh. Sri Lanka
dekat-dekat sih. Kenapa Maldives waktu itu? Waktu itu kan peluang ke cruise banyak. Kalau Star Cruise kan masih bisa kayak umur. Ya sebenarnya bisa, tapi kendalanya kan makan minus kan pas itu kalau yang gitu. terus. Iya. Jadi pengen di darat aja sih jalan-jalan. Emang langsung nyoba Maldives? Kenapa nggak Aussie? Biasanya kan kebanyakan anak sukanya ke Aussie. Enggak, pengen Maldives. Pengen Maldives ya. Soalnya pas searching di Google tuh resortnya tuh cantik-cantik. Emang, sebenarnya dia kan ibaratnya kayak Bali Iya. juga sama kan. Oke. Bagus gitu, diving kayak gitu tuh kayak bagus, apalagi Oh. itu ya lumayan lah. Berapa lama di sana? 2 tahun? 2 tahun 2 tahun, posisinya waitress juga. waitress juga. Aduh, gimana? Waitress, kadang Kenapa sih di dia itu suka banget di waitress? Kenapa suka F&B service? Ya sih bisa F&B service juga. Kalau F&B service soal target itu lebih sebenarnya sih hampir sama kayak sama FO gitu ya, kayak kita tuh lebih banyak komunikasi sama tamu kan, sama guest. Cuman kalau di FO kan pusing ya karena kebanyakan komplain. Iya, komplain tuh pasti banyak banget. Tapi kalau F&B dia tuh gimana ya, kayak orang curi-curi waktu gitu. Iya, bisa juga. Bisa ngobrol sama tamu, langsung dapat tipping, Benar. ngasih makanan. Kalau tamunya baik, kita belum makan dibeliin makan gitu ya. Belum FO kan Nggak bisa, harus standby gitu ya. Harus Oke, profesional benar. juga. Oke, terus di Maldives itu sama teman berangkatnya atau emang sendiri? Ada teman nggak? Ada teman, tapi kenalnya di sana. Oh, kenal di sana. Dapat gini juga apartemen juga. Iya, dari akomodasi, terus apa namanya ya semuanya ditanggung sama company ya. 2 tahun ya, hidup jauh kayak gitu. Terus kemarin pulangnya pas pandemi dong jadinya? Iya, saat pandemi, tapi udah habis kontrak sih. Habis kontrak emang? Nggak dipanggil lagi sana? Dipanggil, cuman masih ya udah Nanti aja gitu ya? Ya, pengen di Bali dulu. Di Bali dulu ya, oke. Terus di sana gimana situasinya di Maldives itu? Sekarang Panas? Ya. Kok panas banget di sana? Nggak hitam di sana? Ya gitu. Soalnya kan itu kayak reklamasi gitu ya. Iya. Namanya. Panas sih, soalnya kan dikelilingin sama pantai gitu, sama laut. Kadang bosan juga sih ngeliat laut aja gitu. Tapi kan cantik lautnya kan ya? Iya, biru. Apalagi pas masa kayak udah malam gitu, kayak ada plankton gitu. Oh, warna-warni gitu nggak sih? Iya, kayak biru-biru. Pengen ke sana nih jadinya. Kalau kisaran harga resort di sana berapa sih? Per malam tau nggak? Tergantung, nggak mahal. Mahal kayaknya ya? Berapa sih nilai mata uangnya sana kayak? Itu di sana apa ya namanya, MVR. Ya. Berapa tuh satu MVR? Kalau sama sih kayaknya kalau kemarin 1.000 di sini sama 1.000 rupiah di sana tuh sama kayaknya, Pak. 1.000 di sini. 1 rupiah di sana. Kita tuh bedanya tuh zeronya banyak, kita nolnya tuh banyak. Kalau di sana nominalnya tuh sama. nominalnya sama. Koma berapanya tuh. Oke. Terus gajinya berapa kemarin? Kemarin ya 450 lah, Kak. 450 apa? Ya, USD. Gede ya? Lumayan kan 450 Ya, belum lagi USD. service charge gitu. Terus ada nggak pengalaman apa yang nggak bakalan kayak lupain waktu di Maldives kemarin? Ada sih, Kak, banyak. Aku punya banyak temen sih dari kayak Russia, Dubai gitu. Kayak ya temennya. Ya, lumayan sih. Tapi orang-orang sana juga ramah-ramah gitu. Memang sih kayak jadinya kan banyak channel dari negara-negara lain. Bener-bener. Kayak kemarin mau kerja nggak di sini gitu. Ditawarin gitu. Seneng banget ya. Kayak mau lanjutin kuliah nggak gitu. Kalau nggak ada tempat tinggal, mau tinggal. Kadang 50-50 sih, kadang takut kan ya. Takut juga kan. Baru kenal kok kayak gitu, Pak. Tapi masih Seneng juga kan ya. Terus gini biasa nelfon mama tetap. Iya, Kalau tapi jeleknya waktunya tuh loh, Pak. beda berapa? Kalau 3 jam. Oh 3 jam. Bali Duluan dari sini. Duluan di Bali. Jadi 3 jam. kalau saya tuh kan selesai kerja tuh jam 3 pagi, Kak. Karena kerja sore. Kok bisa jam 3? Berapa kerjanya? Jam 4 sih. Jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Jam- Belum lagi prepare. Berapa jam kerja di sana? Kadang 9, kadang 11 gitu, Kak. nggak Itu, Kak, tentu ya. soalnya kan kadang tamunya tuh rame banget, kita nggak bisa tutup. Kalau di Bali kan ya udah, kita tutup. Pergi sana tamunya pergi, gitu. ya. Terus itu enggak, walaupun udah close, kalau tamunya masuk ya udah buka lagi. Gitu ya. Astaga. Sampai jam 3 pagi kan ya? Jam 3 pagi sampai rumah ya setengah 4 lah.
belum lagi makan mandi kayak gitu. Tidur Jam 4:30-an. Gitu. Kalau libur kemana misalnya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, kan kebetulan kan saya tempatnya di Hulu Male. Mana tuh lagi? Ya di Maldives tapi di Hulu Male gitu. Hulu Male. Ya. Oke. Terus jalan-jalannya karena pandemi kan nggak bisa pergi ke other island. Naik boat itu harus PCR segala macam. Jadi ya udah ke kota aja gitu. Naik apa misalnya? Naik taksi. Naik taksi. Kalau di sana tuh motor itu banyak nggak sih atau emang enggak? Motor ada, kayak hampir sama sih kayak di Bali motornya ada biji, kayak gitu-gitu kan. Cuman ya ada beberapa motor yang jadul-jadul yang nggak ada di Bali masih di sana. Masih di sana gitu ya. Oh tapi situasi jalan raya itu macet itu apa enggak? Apa emang mudah-mudahan? Kalau di Male ya karena dia kecil Kak, walaupun city tapi dia kecil gitu. Kayak padat gitu lah Kak. Oke. Terus bisa di mana? Di Maldives atau di Taiwan kemarin? Kalau dibilang situasinya lebih berkesan di Taiwan karena cuma 6 bulan, jadi kita nggak terlalu tahu dukanya. Iya benar-benar. Kebanyakan sukanya gitu. Dukanya paling beberapa. Cuman kalau di Maldives kan udah 2 tahun hampir, belum lagi kena di pandemi juga pas di situ. Iya benar-benar. Gitu, rasa kangen sama keluarga tuh 2 tahun tuh kerasa banget. Oke. Terus kalau kemarin pandemi sempat diam. Sempat dia. Berapa lama? Sekarang 3-4 bulan. Berapa bulan? Tapi ditanggung semua aja. Iya masih sih dikasih. Nggak takut gitu pandemi di luar? Gimana sih di sana? Iya. Gimana ya? Benar-benar close gitu ya? Iya close. Kalau lebih bagus kayak gimana ya, penataannya tuh lebih strength sih. Kayak polisi tuh kemana-mana gitu ya. Kayak kita yang foreigner gitu kan kayak kita keluar harus pakai masker. Terus itu buat visanya, kalau bisa mau visa pakai itu, studi visa kayak pakai bawa pun. Terus kalau bawa pun ada jamnya tertentu, dari jam misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 11 tuh boleh keluar gitu. Dari jam 11 sampai jam 3 nggak boleh. Iya. Kalau kita ngelanggar ya kita ke polisi, sanksi. Ada sanksinya gitu. Serem juga ya. Berarti ketat banget dong sana ya. Ketat tapi kan bosan ya kayak 4 bulan nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Aku sering sih jalan-jalan gitu sampai di tanya-tanya polisi, tapi suka aja jalan-jalan, seru aja. Jadi pengalaman namanya ya. Oke, terus baru pulang 2 bulan kemarin. Iya 2 bulan. Berarti sekarang mau di Bali dulu. Iya mau di Bali. Next nggak ada planning kemana? Pengen sih ada. Kemana nih maksudnya next? Mungkin lagi berapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan mau ke Aussie atau kan ke USA atau kemana? Apa tuh Maldives lagi balik? Belum tahu, kayaknya ada sih bilang yang mau, ada yang bilang kayak ibu mama tuh bilang mau nggak ke England atau nggak ke tempat. Kemarin sempat sih ada yang ngasih tahu kalau mau kuliah lagi ke Australia. Ada sana kayak temennya mama tuh kan 2 orang sana. Kalau mau tinggal di sana bisa. Tapi masih belum sih Kak. Belum pikiran. Soalnya kan udah lama 2 tahun hampir kayak baru 2 bulan tuh memang sih kalau orang tua atau yang lain tuh mungkin rasanya kayak udah 1 tahun kayak 1 tahun kayak lama gitu ya di rumah. Tapi kalau pergi dibilang baliknya kapan? Kalau udah di rumah perginya kapan? Bener-bener aduh mamanya gitu bilang lagi. Ya mungkin karena secara langsung dia bilangnya gitu dalam hati dia aduh kapan pergi. Jadi kan udah astaga. Pergi nggak ya? Kalau pergi kayak ngabisin uang juga, nggak pergi juga nggak punya uang. Ya bener-bener. Ngabisin uang sama. Ngabisin uang juga sama aja tuh ya oke. Terus kalau makan di sana gimana cara agak beradaptasi sama makanan di Maldives? Sama. Aduh, itu bisa nggak makan di waktu sampai sana? Makannya sih terpaksa bisa kayak cuman ya dicampur gitu loh. Kan kalau aku kan di koper tuh siapin kayak gini, kayak sambal terasi. Ya itu wajib kayak ya sambal terasi. Terus tapi kalau aku simpel sih orangnya Kak. Ya masak sih nggak bisa. Di waktu di Taiwan aja makanannya kebanyakan oily kan, minyak babi gitu aja. Itu aja bisa gitu. Memang sih adaptasinya tuh lama. Kalau di Maldives itu kan kayak nasi goreng nih, ada nih namanya nasi goreng kayak french fries. Padahal fried rice sama nasi goreng kan sama. Tapi mereka tuh bahasan namanya tuh dibedain tapi jenisnya sama. Datangnya tidak sama gitu. Ya, cuman bedanya tuh
Kalau nasi goreng dia tuh kayak ala kita Indonesia atau Malaysia gitu. Oke. Tapi nasinya tuh sama aja gitu. Yang mereka pakai tuh biryani gitu. Oh iya, Panjangnya. si biryani ya, tahu. Kayak gitu. Oke, terus makanan favoritnya di Maldives apa? Di Maldives. Apa ya namanya? Matang gitu. Mata apa tuh? Kayak sup apa ya? Itu kambing. Sup kambing gitu. Kayak gulai kambing. Kayak gulai itu Itu sebenarnya. aja bagus. Itu yang paling bisa dirasain sama lidah gitu ya. Iya. Oke, jadi sejauh yang udah diobrolin, kayaknya benar-benar udah berpengalaman gitu ya. Oke, sekarang Kak Intan minta tips dari Geocha yang udah keluar negeri gitu kan, 2 kali keluar negeri, udah bertahun-tahun di luar negeri. Apa sih tips buat Sobat Infinity semua di rumah biar nggak grogi pas interview gitu, sama meminimalisir yang namanya kegagalan. Biasanya kan orang tuh, hari ini final interview sama user udah takut duluan gitu loh. Gimana sih tipsnya dari Ge biasanya? Ya intinya nggak usah takut, percaya diri. Habis itu ya namanya juga harus mentalnya terus Mentalnya harus dikuatin ya. Oke. Dan kalau mental udah kuat, percuma juga kalau mental kuat, habis itu bahasa juga bagus, tapi kamu nggak punya manner. Iya, bener ya. Nah, Oke. kalau misalkan interview disuruh pakai jas rapi, bebas Bener. format, Groomingnya ya harus bagus ya. groomingnya bagus. Oke. Itu juga ya attitude-nya harus Attitude-nya ada. harus ada juga. Belajar yang jelas ya tentang belajar nulisnya. bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga tuh udah pasti banget. Knowledge-nya. Bener. Jangan grogi aja sih sebenarnya. Jangan grogi aja. Terus kalau kalau nggak lulus jangan pantang menyerah. Iya, jangan menyerah gitu ya. Mencoba. Baru lulus sekali nggak boleh nyerah. Ya, Ya, pernah mengalami kegagalan? banyak. Banyak. Jatuh bangun ada. Siapa biasanya yang paling sebagai support sistemnya? Sebenarnya Aji sama Ibu sih. Lanjut sama ibu support Ya. sistemnya. Kalau di bagian galaknya, kerasnya ya Aji. Ya, Terus? tapi karena soal apa namanya? Dia kan pokoknya kamu harus bisa. Kan anaknya Aji. Aji iya. dia bisa gitu. Iya. Kalau Ibu support juga itu, kalau Ibu tuh kemana-mana di support. Mana-mana di support tadi. Dari interview dari zero kemana? Sampai udah hasil keluar gitu ya. Ya belum berhasil sih sebenarnya juga, Masih tapi belum. kan udah ada. Bener. Berusaha jadi anak yang Oke. baik. Oke, jadi sebenarnya mimpinya Ge yang belum Ge capai itu apa? Ada nggak keinginan terbesarnya? Pengennya sih keluar tapi nggak kerja gitu loh Kak. Jalan-jalan sama Ngumpul keluarga. aja, Iya, keluar. ngumpul aja. Sama teman-teman. Bener. Terus bisa apa namanya bantuin ya istilahnya buat kayak bisnis atau apa buat keluarga. Good banget. Ya. Anak yang berbakti banget ya. BTW kayak punya pacar. Punya, oke. Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Udah punya pacar ternyata guys. Mungkin dibilang. Kok mungkin? TTM aja sih. TTM aja udah ada. Belum punya pacar. Maksudnya nggak boleh sih pacaran, cuman kan kalau pacaran tuh masih Nantilah dulu ya, gitu ya. ya banyak halang gitu ya. Bener-bener. Apalagi GL maksudnya ke depan pasti ada rencana keluar Iya. negeri lagi gitu Iya. kan ya. Oke, good idea. Terus apa nih saran buat adik di rumah nih? Mungkin disuruh kalau misalnya minta tips-tips boleh nggak sama G nanti? Iya bisa. Bisa. Sama Miss juga bisa. Enggak, kan G lebih berpengalaman kalau keluar negerinya gitu cuma di Bali gitu maksudnya. Ya bisa aja sih. Oke, jadi nanti bisa di kontak-kontak Geocha karena Geocha juga bagian dari Infinity Training Center ya. Jadi masuk ke timnya kita Iya. juga. Jadi nanti Kita nggak bisa join gabung ke kita, iya, nanti bisa kan gabung bisa kita. ketemu tiap hari. bener, nanti bakalan diajarin sama Geocha juga gimana sih tips-tipsnya ya biar lulus interview. Bisa Ge? Bisa ya? Oke, buat teman-teman semuanya ada nggak yang mau disampaikan lagi? Harapannya untuk Infinity Training Center apa? Ya semoga maju, sukses ya buat kalian. Join cepet-cepet lah Biar sama ya. Biar apa experience-nya sama Ya. gitu ya. Oke, good idea. Bisa ketemu juga kan? Bener-bener bisa ketemu kita juga. Oke, betul Ge. Ocha nih bisa di follow Instagramnya, selebgram juga. Mungkin udah kenal sebagai Ocha. Oke Ge, terima kasih banyak udah hadir hari ini ya. Nanti kedepannya pasti kita bakalan sering sharing-sharing karena kita udah bakalan setim gitu loh sama Ge Ocha ya. Makasih banyak udah hadir hari ini, udah sharing juga. Pasti bermanfaat banget buat Sobat Infinity yang ada di rumah.
So buat teman-teman semuanya dipantengin terus YouTube channelnya Infinity Training Center. Jangan lupa di like, di subscribe, follow juga. ya. Oke, bye bye. See you on the next video.